Baik adik sekalian, saya akan membahas tentang radiologi muskuloskeletal. Pertama-tama sebagai pendahuluan bahwa pemeriksaan ronsen tulang itu akan memberikan informasi mengenai lesi-lesi yang ada di tulang maupun di jaringan lunak sekitarnya. Bisa juga dia lesi di tulang tersendiri, bisa juga bersama kedua bersamaan, dan bisa juga jaringan lunak sendiri ya, karena ada juga lesi yang tidak melibatkan tulang, tapi jaringan lunak. Kemudian yang kedua melihat adanya fraktur atau adanya kemungkinan terjadinya fraktur patologis. Kemudian kita dengan foto tulang bisa dinilai sifat suatu lesi. Ya, kita bisa tentukan ini tumor jinak atau tumor ganas. Dengan ronsen tulang itu bisa sebagai guide ya, jadi orang difoto sebagai guide untuk dilakukan biopsi atau untuk mengambil suatu corpus alienum ya, untuk mengambil corpus alienum. Misalnya orang yang tusuk paku, orang yang kena misalnya ada peluru masuk ditembak atau apa ya. Nah, kemudian untuk follow up dari perjalanan penyakit. Jadi alternatif radiologi ini semakin lama semakin canggih ya. Dulu hanya ada X-ray ya, foto konvensional X-ray. Sekarang sudah mulai berkembang CT scan dari single slice ya atau double slice, kemudian menjadi multi slice ya. Multi slice. Kemudian ada pemeriksaan MRI, scintigraphy, USG, angiografi. Jadi pemeriksaan radiologi dari keseluruhan pemeriksaan ini, pemeriksaan radiologi konvensional X-ray itu masih memegang peranan utama. Jadi banyak foto, yang foto cukup dengan foto konvensional, X-ray konvensional ya, itu tidak perlu harus dilakukan CT scan. Ya, itu kelebihan dari foto X-ray untuk tulang ya, tulang jaringan lunak sering tidak perlu lagi ke CT scan, cukup dengan konvensional X-ray. Dokter DPGP, dokter penanggung jawab, seperti dokter tulang, dokter bedah ortopedi, dokter bedah sudah bisa mengambil kesimpulan untuk mengambil suatu tindakan, tidak perlu sampai pemeriksaan yang lebih lanjut. Ini alat-alatnya. Ini adalah foto X-ray konvensional ya, bermacam-macam juga modelnya. Ya, kalau begini modelnya ini yang paling bagus ini ya, karena digantung di atas, biasanya juga mahal harganya. Kemudian ini ada USG, ya USG juga bermacam-macam model bentuknya. Kemudian ini alat, ini MRI, ya ini CT scan ya. Ini mirip-mirip alat ini MRI, ini MRI di CT scan. CT scan MRI macam-macam juga modelnya ya. Ya, tapi bentuknya ada terowongan, selalu ada begini ya, terowongan. Ya. Tapi model gantrinya juga macam-macam berbeda-beda. Oke. Adik-adik, saya sudah belajar teori mungkin di bagian lain bahwa tulang itu mengandung 25% air, 30% organik, 45% anorganik. Densitas tulang itu radiopak ya. Adik-adik sudah tahu bahwa berdasar radiologi kemarin bahwa densitas tulang itu radiopak karena tulang itu mengandung kalsium ya, baik itu fosfat maupun kalsium karbonat ya. 85% kalsium fosfat, 15% karbonat, sehingga kalsium ini memberikan gambaran densitas radiopak. Tulang sendiri mendapat suplai darah dari 3 sumber ya, yaitu arteri nutrisi, yaitu arteri nutris ya, arteri pada metafise dan epifise, arteri pereos ya. Oke, itu belajar teorinya. Oke, sekarang kita lihat anatomi dasar tulang yang adik-adik mesti ketahui, penting. Kenapa? Karena ini akan bagian-bagian ini adalah tempat atau lokasi untuk mendeskripsikan suatu kelainan atau suatu lesi pada tulang. Ya, ada 6 ini, ya, cartilago artikuler, subepifise artikuler, epifise, epifise lain, metafise dan epifise. Ya, ini ya. Jadi ini adalah epifise, ya, ini cartilago artikular, ya, ini epifise lain, ya, ini subartikular epifise,
Ini metafise dan metafise, diafise, metafise, diafise. Jadi nanti kita akan deskripsikan, misalnya yang sering itu adalah pertama tumor tulang. Dia asalnya dari mana? Lokasinya di mana? Karena ada tumor-tumor tulang yang khas menempati suatu lokasi di bagian tulang ini. Misalnya dia berasal dari metafise, dia berasal dari diafisis, atau dia berasal dari metafisis. Nah, itu kita harus deskripsi, oh tulang ini misalnya pada GCT, itu asal tulangnya dari mana? Ya, GCT biasanya misalnya dari metafise. Atau apakah atau berasal dari diafise ya. Jadi tumor-tumor tulang itu sebagian besar bahkan hampir semua dia punya ciri khas tersendiri, bahwa ciri khasnya apa? Dia lokasinya tertentu, apakah dia metafise, diafise. Jadi kita akan deskripsi, oh tulang ini misalnya GCT berasal dari metafise atau yang lain-lain ya. Dia tumbuhnya di mana ya. Begitu pula pada fraktur, pada beberapa jenis fraktur kita mendeskripsikan suatu fraktur berdasarkan lokasi yang terlibat pada sendi ya. Misalnya pada Salter Harris. Ya, Salter Harris itu ada 5 grade, 5 tipe. Yang mana dia, apakah dia hanya melibatkan epifise? Ya, di Salter Harris biasa pada anak-anak ya. Jadi apakah hanya melibatkan epifise lain? Kalau anak ini kalau dewasa, ini tulang dewasa, epifise lain ada di sini biasanya pada anak-anak. Jadi apakah hanya melibatkan epifise, dia melibatkan metafise kah, atau melibat sampai, atau dia melibatkan semua. Jadi ada grading-gradingnya tergantung di mana yang dia libatkan ya. Jadi ini penting kita ketahui anatominya. Kelainan tulang dan sendi yang sering atau yang istilahnya yang biasa yang ada pada tulang dan sendi adalah anomali perkembangan kongenital, infeksi, trauma, fraktur, penyakit defisiensi tulang, displasia tulang, tumor tulang, APN, ya, penyakit degeneratif atau sendi. Oke, ya jadi sudah azan, kita sholat asar dulu ya. Kita kembali 15 menit, 10 sampai 15 menit ke depan ya. Jadi jam 15 lewat 45 menit ya, kita bergabung kembali ya. Jadi yang dekat rumahnya di masjid, laki-laki silakan ke masjid yang dekat. Oke, ya kebetulan dekat rumahnya dekat masjid ya, kedengaran azan. Kita istirahat dulu ya, kita sholat dulu semuanya. Kita kembali lagi. Ini ada yang keluar ya, 2 orang. 2 orang. Iya dok. Kenapa dia keluar? Tapi terkeluar mungkin dok jaringannya dok. Tapi. Oke, kita lanjut. Apa tadi? Ya, jadi kelainan tulang dan sendi yang pertama itu adalah anomali perkembangan atau kelainan kongenital ya. Ada yang dikenal dengan arthrogryposis multiple kongenital ya, di mana pada kelainan ini terjadi kegagalan dalam pembentukan otot secara maksimal optimal ya. Nah, kemudian yang kedua kelainan yang pernah atau sering bukan sering ya, pernah dijumpai yaitu tidak adanya tulang pada penderita ya. Jadi ada bagian tulang yang tidak ada atau kecil ya. Kalau dia mengenai tulang di bagian distal disebut dengan hemimelia. Kalau dia di bagian proksimal disebut dengan pavomelia. Jadi kalau dia tulang di bagian distal ya, tibia fibula. Kalau dia proksimal misalnya di jari-jari atau di humerus ya, atau radius ulna. Ini ada gambarnya. Nah, ini yang pertama arthrogryposis multiple. Jadi ototnya tidak tumbuh secara optimal sehingga terjadi deformitas seperti ini. Jadi tulangnya tidak bisa dia kendalikan. Artinya karena
kita tahu bahwa untuk yang mendelekan otot tulang itu adalah otot. Ya, seperti ini, tidak maksimal, jadi terjadi pada upper ekstremitas ini, ya, pada lombong, tulang panjangnya, terlihat jadi poorly ya. Jadi muscle-nya itu poorly ya, kurang optimal begitu, sehingga terjadi fleksi atau kontraktur pada wrist joint. Nah, ini kasus Pacomilla ya. Ini pernah saya jumpai ya, kasus ini. Pacomilla dan hemimelia ada pernah. Jadi ini lihat, perhatikan tulang-tulangnya tidak ada yang jadi kecil ya. Ini clavicular, ini humerusnya kecil. Ya, ini radius ulnanya, sama saya perbesar dulu. Ya. Jadi ini tulang-tulang ada yang radius ulna ini tidak bertumbuh ya. Nah, ini humerusnya, ini radius ulnanya kecil, ini jari-jari ini. Jadi ada pertumbuhan yang tidak semestinya ya. Ini disebut Pacomilla kalau dia mengenai ekstremitas atas. Kalau Pacomilla ya ekstremitas bawah, dalam hal ini ya, coba perhatikan. Ini adalah femurnya. Ini masih ya, sorry. Ini masih Pacomilla, sorry. Ini masih Pacomilla ya, sama tadi, cuma ini humerusnya lumayan bagus, sedangkan tulang radius ulnanya tidak berkembang dengan baik ya, sama seperti ini. Nah, kalau hemimelia itu ekstremitas bawah, kalau Pacomilla tadi ekstremitas atas. Ya, sama saja yang tadi, artinya perkembangan salah satu tulang atau lebih itu tidak baik ya, seperti ini. Ini yang plus ulnanya ya, ulna, radius, ini ulna, sorry, apalagi tibia fibula ya, tibia fibula. Jadi tidak berkembang dengan baik. Ini os fibulanya yang tidak ada ya. Ya, fibulanya tidak ada, tibian juga pendek. Ini yang normalnya. Jadi fibular hemimelia. Ini pernah ada, tapi jarang, walaupun ada tapi jarang ya, tetap jarang didapat. Jangan sampai ada soal naik, apa istilahnya ini ya, ada yang sudah tahu ya, hemimelia. Kalau tidak ada fibulanya berarti fibular hemimelia. Oke, kelainan lain adanya synostosis radius ulnanya. Radius ulnanya itu bagian bersatu ya. Kemudian pada tangan ada istilahnya brachipalanya pendek, brachydactyly, metakarpalnya pendek. Kemudian ada tubular bone panjang, ada polydactyly ya. Nah, seperti ini synostosis radius ulna, ini bergabung dia punya radius ulna ya. Jadi ada tulang ya, terjadi synostosis dari radius ulna. Jadi pada kasus ini kaput radinya tidak bisa diidentifikasi ya, karena dia menyatu dengan ulna. Brachydactyly ini jadi ini tangannya. Kalau mau dilihat sini apa yang tidak ada? Saya bisa jawab ini apa yang tidak ada ini di tangannya. Ini kan foto, sini seperti ini. Ini pendek ya. Apa yang tidak ada? Ya, bagian tulang apa yang tidak ada, bisa jawab. Coba perhatikan baik-baik. Untuk kelas apa yang tidak ada ini untuk kelas? Bagian tulang apa yang tidak ada ini? Belajar nanti baik. Untuk kelas ada nggak? Beda. Ya? Proksimal. Ya. Phalanx. Distal phalanx. Ya, sorry, distal phalanx. Phalanx distal. Brachydactyly ya. Kalau polydactyly ini pernah, ini lebih sering kayaknya ini kasus kelainan ini.
yang polidaktil ya, berapa kali saya jumpai di pasien ini. Jadi dia punya jari-jari berlebih ya, polidaktil. Kemudian kalau pada ekstremitas bawah, biasanya ditemukan, bukan biasanya, kalau biasanya lebih sering, artinya pada ekstremitas bawah terjadi kelainan kongenital berupa dislokasi kongenital dari coxae, kemudian ada disebut coxavara kongenital, di mana femur itu bowing dan memendek bilateral. Kemudian patella, ada 2 patellanya atau lebih, pseudoarthritis kongenital tibia fibula pada sepertiga tengah, sering lesi pada fibula. Ini yang sering juga ini, pes equinovarus, ya. Ini dislokasi daripada apa tadi itu kongenital dari coxae ya, ini dislokasi kongenital dari coxae. Ya. Kiri kanan bilateral. Ini coxavara. Untuk menghitung sudut-sudutnya ini ya, normalnya itu garis yang ditarik dari jadi ya normalnya itu kalau ditarik garis dari kaput femoris dengan pertengahan dari shaft atau batang dari os femoris, itu kalau ditarik itu normalnya sekitar 120 sampai 135 derajat ya. Kalau kurang dari 120 derajat disebut dengan coxavara, kalau lebih dari 135 derajat disebut dengan coxavalga. Ini pes equinovarus ya. Jadi tali pes equinovarus ya. Jadi untuk menentukan kelainan ini ditarik garis ya dari pertengahan dari tibia dan pertengahan dari os calcaneus ya, itu namanya tibia calcaneolengial ya. Ini yang normalnya ya, ini pes equinovarus ya, normalnya sebenarnya harusnya seperti ini. Oke, ini lebih spesialistik sebenarnya ini, tapi Anda tahu tidak apa-apa. Kalau ini dari foto dari posisi dorsoplantar view, biasanya tumpang tindih dia punya os talus dan calcaneus ya. Ini normalnya seperti ini. Ini dia tumpang tindih di sini fotonya sehingga sudutnya kecil ya. Normalnya itu 15 sampai 40 derajat. Kelainan pada kolumna vertebralis ya, ini yang paling sering dijumpai dari semua kelainan tulang. Yang pengalaman ya, yang sering ya, seperti spina bifida, sakralisasi, lumbalisasi, ya lebih-lebih skoliosis sering sekali dijumpai. Ada juga disebut dengan hemivertebra. Ini jadi ini ada defek pada arcus neuralis ya dari vertebra lumba 5 ya. Ini ada defek ini disebut dengan spina bifida. Biasanya paling sering spina bifida occulta ya. Jadi ada defek pada arcus neuralis dari corpus vertebra lumba 5. Nah, ini foto adanya hemivertebra ya. Jadi kalau kita perhatikan ini yang normal di sini yang L4, L3, L4 ini vertebranya di sini tidak ada ya. Atau kecil atau tidak ada. Seperti ini pada torakalnya ini di sini tidak ada. Jadi ini namanya hemivertebra. Ini ada sudah kenal, ini ada skoliosis ya, kelainan skoliosis. Kalau ini namanya skoliosis karena dia arah ke kanan disebut dengan skoliosis dextroconvex. Kasus yang sering juga pada yang kedua kita bahas yang tadi, kalau yang tadi kelainan kongenital, sekarang kita bahas yang kedua adalah proses infeksi ya yang kita kenal dengan osteomyelitis. Jadi infeksi pada tulang atau osteomyelitis itu ada yang pyogenik ya, supuratif, dan ada yang spesifik
ya, non suppuratif. Jadi yang pyogenik suppuratif penyebab bakterinya ya dicatat saja ini Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, Salmonella. Penyebarannya secara hematogen dari fokus infeksi ya bisa dari tenggorokan, bisa dari kulit, dia masuk secara hematogen ya. Mungkin yang paling mungkin ya daya tahan tubuh penderita biasanya turun ya, sehingga gampang terjadi infeksi karena banyak orang juga terinfeksi kulitnya sampai bernanah-nanah tapi dia punya daya tahan tubuh bagus, bisa melawan kuman-kuman yang masuk ke dalam darah, tidak sampai terjadi osteomelitis ya. Jadi fokus infeksinya ya yang paling sering tenggorokan dan kulit. Ini yang paling sering kulit ya. Jadi infeksi pada kulitnya sudah dibuat bernanah sampai tembus ke tulang sehingga timbul osteomelitis ya. Kemudian yang sering juga ketika terjadi fraktur terbuka ya, fraktur terbuka tidak diobati, tidak dioperasi, ya dibawa ke dukun misalnya, lantas tidak diobati, tidak dibersihkan secara legalis ya, sehingga terjadi infeksi sehingga sampai ke tulangnya. Untuk spesifik penyebabnya ada TB, virus dan jamur ya. Perlangsungannya lambat dibanding yang pyogenik. Osteomelitis yang akut biasanya pada anak-anak ya. Nah, ini biasanya mengenai metafisis tulang. Jadi ingat tadi saya ingatkan tadi anatominya ya, metafisis. Jadi akut itu biasanya pada metafisis tulang. Dalam hal ini tulang yang sering terkena adalah femur distal, tibia proksimal, humerus distal dan proksimal, radius ulna, serta pada corpus vertebra. Hampir semuanya tulang-tulang panjang ya, dan corpus vertebra. Oke, lanjut. Gambaran radiologi yang bisa kita lihat pada kasus osteomelitis akut yaitu adalah adanya osteolitik. Jadi osteolitiknya itu lesinya lusen, ya hitam. Jadi litik-litik atau hitam-hitam itu lusen-lusen ya pada tulang. Kemudian biasanya timbul perestal reaction dan ada soft tissue swelling. Jadi ini yang ciri khas dari suatu osteomelitis akut. Kronik terjadi biasanya karena terapinya tidak adekuat atau orang itu terinfeksi osteomelitis tapi kemudian dia bisa daya tahan tubuhnya bisa melawan ya. Tapi rata-rata karena terapi yang tidak adekuat, mengobat seadanya atau tidak diterapi dengan baik ya. Gambaran radiologik yang biasanya kita lihat, kita dapati pada osteomelitis kronik adalah osteosklerosis. Ini yang paling banyak ya, yang gambaran ini yang paling banyak kita temukan, osteosklerosis. Berbeda dengan akut, dia tadi osteolitik. Ya, litik itu hitam, litik-litik ya seperti bulat-bulat apa ya. Atau pokoknya dia ada lesi-lesi litik, nanti ada gambarnya. Kalau kronik sebaliknya dia putih, sklerosis ya, osteosklerosis. Kemudian diameter tulang itu bertambah. Ya, jadi dia kelihatan besar. Kemudian konturnya tidak rata, korteksnya tebal. Ini bisa ada osteolitik kalau sudah kronik baru timbul lagi akut ya, eksaserbasi akut. Kemudian kadang-kadang terlihat sekuester. Seperti ini akut osteomelitis. Mudah-mudahan gambarnya kelihatan jelas ya. Yang ditunjuk panah ini adalah perestal reaction. Ya, jadi lesiolitik ini yang hitam-hitam ini ya, osteolitik. Yang ditunjuk panah ini perestal reaction ya. Biasanya soft tissue-nya swelling ya. Nah, soft tissue swelling itu harus kita lihat foto kanan kiri ya, kita bandingkan kalau hanya foto. Tapi kalau kita bisa lihat pasiennya tentunya kalau kita lihat dengan mata kepala bengkak dia punya dia punya ekstremitas. Nah, tidak perlu dibandingkan, tapi kalau hanya foto kita harus ada perbandingannya. Jangan sampai orangnya gemuk memang kita bilang swelling, ternyata tidak. Oke, seperti ini ya osteomelitis ini sering pada penderita ulkus diabetik. Ya, jadi sudah
destruksi, dia punya ujung-ujung kaki. Di sini dilihat soft tissue-nya swelling dengan ada lesi-lesi luseng ya. Jadi soft tissue lesi luseng ini menggambarkan adanya gas di dalam otot ya, dalam soft tissue yang menandakan adanya gas gangren. Kemudian sering juga dijumpai TBC tulang belakang atau dikenal dengan nama spondilitis TB. Ya, spondilitis TB biasanya berasal dari paru-paru ya, lebih sering dari paru-paru. Artinya fokusnya dari paru-paru yang menyebar secara hematogen atau limfogen ke tulang sehingga timbul spondil. Tipenya ada tipe marginal. Ya. Jadi tipenya itu berdasarkan letak di mana pada korpus vertebra. Tipe marginal itu dekat dengan diskus intervertebra, baik bagian atasnya atau bagian bawahnya. Kemudian ada osteolitik pada bagian depan korpus vertebra dan cepat merusak diskus sehingga diskusnya atau celah antara vertebra dan itu kelihatannya sempit. Biasanya 2 atau lebih korpus vertebra yang berdekatan itu terlibat ya. Kemudian terbentuk ribus ya. Jadi tulangnya berbentuk seperti baji yang menonjol ke belakang itu ribus. Kemudian pada fototoraks atau foto vertebra posisi ya. Jadi fototoraks atau yang foto tulang, sorry bukan fototoraks. Torak foto vertebra torakal ya. Kita akan dapatkan gambaran yang disebut dengan spider-like appearance. Jadi yang membentuk kaki-kaki spidernya itu adalah tulang-tulang costa ya, karena di tengah-tengahnya itu ada abses ya, sebagai badannya itu spider. Kalau ada kalsifikasi maka dia kronis, jadi absesnya kronis. Oke. Tidak tampak adanya osteosklerotik. Tipe sentral biasanya di tengah-tengah dari korpus vertebra yang ada absesnya atau disebut dengan abses. Jadi diskusnya prosesnya akan sama seperti tipe marginal. Jadi ya, kalau masih hanya kelihatan di korpus di tengahnya maka bisa kita bedakan tipe sentral dengan tipe marginal. Anterior, tipe anterior berlangsung di bawah peristeum, meluas di bawah ligamentum longitanum anterior, kerusakan diskusnya lambat ya. Ini contoh daripada foto lumbosakral posisi apelateral. Ini aja lumbosakral posisi apelateral. Lihat di sini. Ini L5, L4, L3. L3, L4 ada di destruksi pada korpus vertebranya di pinggirnya, end plate superior, end plate inferior daripada L3 dan end plate superior dari L4, melibatkan diskus ya, sehingga ini diskusnya sudah tidak kelihatan ya celahnya. Kalau ini kan ada kelihatan di celahnya ya diskusnya, ini ada kelihatan, ini sudah nggak ada kelihatan yang jelas ini sedikit saja ini ya, ini masih kelihatan. Nah pada posisi lateral kita lihat ada korpus vertebra berbentuk baji ya, yang tadi wedging ya, baji. Menandakan adanya destruksi di bagian korpus vertebra bagian anterior. Nah ini contoh lain dari foto torakal. Kalau tadi lumbal, ini torakal. Kita lihat ini absesnya ya. Nah, cuma sayang tidak terlalu jelas ya kaki-kakinya. Biasanya kelihatan jelas ini kaki-kaki yang dibentuk oleh costa di sini. Karena ada sempit dia membentuk seperti spider leg ya. Spider ini abses yang kemudian terjadi seperti pada tulang. Ini pada foto lateralnya. Oke, sayangnya tidak terlalu jelas ya. Dari sini. Dari sini. Ini sorry ini bisa perhatikan ya. Ini sorry, ini kelihatan ya, berbentuk baji. Lanjut, TBC tulang panjang. TBC pada tulang panjang itu terutama pada gambaran radiologisnya, terutama kena metafise. Lagi-lagi kita harus tahu ini ya, metafise daerah tulang panjang ya. Ya,
gambaran osteolitik itu lebih banyak dominan kita temukan. Kadang-kadang ada yang bagian sklerosklerotiknya di tepinya tapi ringan saja. Jadi dominan itu adalah osteolitik dan biasanya pada metafise tulang panjang. Ya. Perosteoreaction juga ringan ya, tidak sama dengan yang tadi, yang non spesifik. Ini spesifik, yang non spesifik. Jelas perosteoreaction ini ringan, bahkan biasanya kadang-kadang tidak ada. Soft tissue-nya juga ringan ya, dibanding dengan yang spesifik. Soft tissue-nya biasanya swelling-nya itu memang jelas kelihatan. Ya. Oke, dia primernya dapat ditulas, sekundernya dia menjalar secara hematogen. Seperti ini contohnya. Ya ini yang ditunjuk ini osteolitik ini ya. Jadi osteolitik ini. Oke. Ini osteolitik metafise ini ya, metafise. Oke. Sklerotiknya ada kelihatan, yang ditunjuk ini dia melibatkan sendi ya. Sudah kena sendinya ini. Ya, jadi dia sudah destruksi nih. Ini femur bagian apa ini ya, kartilago-artikularnya ini sudah destruksi ya. Ini juga sudah osteolitik. Ya. Ya lagi kadang-kadang di DD diferensial kalau gambaran hanya foto saja biasanya kita DD dengan tumor ya, tapi ini kan harus disertakan dengan klinis, tentunya pasien datang dengan apa gitu, ada klinisnya ya, sehingga kita bisa mengeksklud suatu tumor. Ya, karena gambaran ini bisa saja osteoblastoma ya nanti. Ini kalau tadi pada geno, ini pada hip joint ya. Kayaknya osteolitik yang ditunjuk ini, yang hitam ini osteolitik, ini banyak osteolitiknya ini. Nah ini prostat reaction ya, tapi sedikit. Ini sudah destruksi, celah sendi sudah tidak jelas ya, sempit, nah, karena dia sudah melibatkan bagian sendi ya. Sendi sudah menyempit. Kemudian yang ketiga tadi infeksi, yang ketiga trauma dan fraktur pada tulang. Jadi trauma ringan ya, ringan, terjadi hematom, hanya hematom saja. Kadang-kadang pada foto tulang itu tidak terlihat ya. Nah, kalau ringan, jadi kadang-kadang pada foto tulang tidak terlihat. Jadi memang sering miss juga kalau ringan ya. Contohnya misalnya pada stress fracture ya, kadang-kadang sulit ya kelihatan. Ya, seperti juga pada anak-anak itu, boleh nanti yang mungkin ada di sini. Kalau berat ya kelihatan ada subluxasi, ada dislokasi, ada displace ya dari fraktur ya. Oke. Ya. Penyebabnya eksternal misalnya akibat tabrakan, jatuh, kali internal. Pada kontraksi otot yang kuat dan mendadak, bisa pada penderita epilepsi, tetanus, dan pada rinjatan listrik. Oke, fraktur sendiri merupakan suatu rusaknya atau adanya diskontinuitas dari tulang, kartilago atau keduanya, dan disertai juga kerusakan jaringan lunak di sekitarnya. Fraktur dapat terbuka maupun tertutup. Evaluasi foto, ya, jadi di foto kita mau mendiagnosis ini jenis-jenis fraktur, apa yang dilibatkan, displace-nya seberapa jauh, itu harus segera setelah terjadi trauma ya, karena ada beberapa fraktur yang komplikasinya sangat bisa mengakibatkan fatal ya. Kemudian gunanya juga foto itu untuk melihat setelah dilakukan terapi atau reposisi, kita foto lagi apa betul reposisinya, apakah bagus cara pemasangan fiksasinya di dalam, maka difoto lagi ya. Ya, kemudian biasanya difoto 1 atau 2 minggu ya, melihat apakah kedudukannya tidak berubah ya. Kemudian pada 6-8 minggu, jadi biasanya ini
sering dilangkai langsung ke sini. Ya biasanya nanti setelah 6 minggu, karena kalus formnya akan kelihatan pada, kan ini sudah terbentuk. Sebenarnya kalus formnya sudah terbentuk pada 1-2 minggu, cuma dia tidak kelihatan di foto. Nanti setelah 6-8 minggu baru kelihatan jelas di foto. Oke. Komplikasi fraktur, ya kalau operasinya mungkin ada yang tidak caranya tidak bisa ada kuman yang masuk, ya bisa timbul osteomielitis, atau mungkin ada non union, jadi ada operasi mungkin agak susah atau frakturnya berat, ya sehingga tidak tersambung dengan baik, tidak pada posisinya. Ya. Komplikasinya lagi atrofi, ya, mungkin karena tersumbat pembuluh darahnya yang memperdarahi tulangnya, ya, atau terjadi myositis ossificans, ya. Jadi ada gambaran tulang di ototnya, ya, ada klasifikasi, ataupun bisa berdefinitas. Berapa tipe fraktur? Yang paling dasar ini, ya, fraktur transversal, ya, transversal sesuai dengan katanya transversal, oblik, spiral atau screw, komunitif. Jadi komunitif itu lebih dari 2 fragmen di satu lokasi, ya. Jadi kalau dia berbeda lokasi bukan komunitif namanya, tapi dia multiple, ya. Tapi komunitif itu ada di satu lokasi yang berdekatan. Istilahnya bahasa anunya, ya, hancur-hancur tulangnya itu banyak campuran komunitif namanya. Avulsi, drain stick, kompresi, ya, drain stick pada avulsi, ada gambarnya nanti. Kompresi, tekanan, ya, tekan, atau hanya linear saja. Nah ini sesuai transversal, oblik, komunitif, ya. Jadi sekitar ini dia beberapa pecahan. Nah, kompresi yang ini, ya. Nah, ini lebih jelas. Ya, biasanya bukan hanya pada trauma tapi pada kasus penyakit degeneratif pun sering terjadi kompresi karena beban berat badan yang misalnya dia gemuk atau apa, dia pernah ya degeneratif, ya. Kalau post trauma dia pernah jatuh. Jika ini ada beberapa berarti biasanya degeneratif. Oke, ini macam-macam fraktur. Ada bisa baca sendiri nanti. Bikin jembatan keledainya. Fraktur Colles, bagaimana membedakan dengan Smith, ya. Jadi fraktus radius bagian distal itu ada Colles, ada Smith, ya. Kalau fraktus Colles radius bagian distal, jadi sampai 1 mm di bagian distal, ya, di atas, dengan angulasi ke posterior, ya. Bedanya di sini, angulasi ke posterior, dislokasi posterior dan deviasi fragmen distal ke radial. Jadi ini dia di posterior, ya, angulasinya. Kalau Smith di bagian distal dengan angulasinya ke polar, ya, ke polar. Kalau yang satu angulasinya ke posterior, ya, ke dorsal daripada ini punggung tangan, ya, dorsal. Nah ini Colles. Ini frakturnya ini tidak kelihatan. Ini sering miss ini kalau kita tidak lihat baik-baik. Ini ada fraktur, ya. Ini fraktur bagian distal dari os radius. Nah untuk menentukan dia ke posterior harus ada foto lateralnya, tapi ini tarik. Terusnya di sini foto lateral ke sampingnya. Mana gambar resmi? Nanti ada bisa lihat gambarnya lebih jelas, ya. Foto untuk membedakannya itu foto lateral. Untuk melihat dia ke depan atau ke belakang dia punya angulasi. Kalau dia ke polar maka dia Smith, kalau dia ke dorsal maka dia Colles. Fraktur yang melibatkan radius dan ulna ada fraktur Monteggia dan Galeazzi, ya. Fraktur radius ulna. Monteggia di mana fraktur ulna bagian proksimal dengan dislokasi kaput radii. Jadi ulna bagian proksimal, dislokasinya di kaput radius. Kalau Galeazzi fraktur radius bagian distal dengan dislokasi ulna bagian distal, ya. Monteggia yang fraktur itu ulna, Galeazzi yang fraktur itu radius. Yang dislokasi kaput radii pada Monteggia, yang dislokasi adalah ulna bagian distal pada Galeazzi. Nanti bikin saja mata kuliah supaya gampang dihafal.
Fraktur galiasi. Tadi apa galiasi? Fraktur radius bagian distal dengan dislokasi pada kaput radius. Radiusnya harus kelihatan. Sedangkan Montegia, apa tadi kalau Montegia? Radius bagian distal. Ulna bagian proksimal tadi Montegia ya. Ini ulna, sorry. Galiasi nih, galiasi ini radiusnya, ini ulna. Ya, ini ulna, ini yang fraktur, ini kan keranon ya. Fraktur dengan dislokasi bagian ulna bagian proksimal. Oke, distal, sorry, distal. Oke. Galiasi juga ini yang salah satu ciri khasnya itu ini. Delayed fracture ya. Montegia sama ya. Apa saja jembatan keledainya. Patologis oleh karena adanya trauma, mungkin karena ada trauma berat ya, kan dia ada sudah osteoporosis misalnya, atau patologis karena tumor tulang atau ada infeksi. Ya, kemudian faktor stres, misalnya ringan tapi terus menerus. Jadi ada trauma ringan tapi terus menerus sehingga timbul stress fracture ya. Ini yang kadang-kadang kita miss ya, sulit. Kadang-kadang sulit kita lihat. Misalnya ini nama-namanya. Penari balet, terakhir pada tibia ya, kan dia sering menari balet, timbul stress fracture ya pada tibia. Lari jarak jauh fibulanya. Infektif, ini nama-namanya. Nah, ini penyakit defisiensi pada tulang. Sampai jam berapa kita ke kelas? Halo, sampai jam berapa kita? Sampai dok, sampai jam 16. 16? 16.50 dok, sampai. 50. Dok. Hah? Tabe dok, 16.50 dok, tabe. Oke. Ya, ini juga yang kasus yang biasanya ujian ini, yaitu penyakit defisiensi tulang, disebut dengan rickets jika terjadi hipovitaminosis dari vitamin D, ya, kekurangan vitamin D. Jadi kelainan tulang akibat defisiensi vitamin D, ya, bisa mengakibat kerusakan ginjal dan kerusakan dari absorpsi mineral pada usus. Pemeriksaan gambaran radiologi yang didapatkan itu macam-macam ya, macam-macam. Ada yang disebut dengan rakitis rosari pada foto toraks, ya, pada foto toraksnya ada dapatkan rakitis rosari di mana chondrocostal Jansennya itu melebar ya, dia lebar kelihatannya, ya, besar. Kemudian pada ekstremitas kita dapatkan pada bagian metafisinya itu cupping ya. Ini terjadi oleh karena adanya tarikan otot dalam ligamentum. Kemudian bowing, ya bowing itu bengkok, melengkung, ya, tulang pandainya bowing. Kadang-kadang, dan ini menjadi ciri khas juga, ya, walaupun kadang-kadang tapi dia jadi ciri khas. Jadi ada green stick fracture, ya. Ini ada klasifikasi supraosteal, tepi dari ala osis ilii, jadi iliumnya, tepinya itu irregular. Kemudian dense metafisial lain yang normal menghilang, ya ini irregular dan fade ya. Jadi metafisial lainnya itu irregular atau disebut dengan fade. Kepalanya, fontanella dan suturannya masih terbuka dan ada osteoporosis. Ini gambaran rickets. Jadi ini bowing, bengkok ya, melengkung ya. Nah, ini cupping dia punya metafise, ya, terus pinggirnya irregular fried. Kemudian densitas tulang itu dia seperti tampak sebagai osteoporosis ya.
ini fototoraks. Jadi ini fototoraks di sini costochondral junction-nya itu melebar ya, cuma ada kentara di sini. Dia melebar ya. Di sini ada sambungan costochondral junction ya. Nah, ini skematiknya ini. Jadi osteoporosis, terus metafisisnya pride ya, apa namanya, irregular. Dia punya metafisis ya, yang ini metafisis. Nah, okay. Cupping itu seperti apa ya? Cupping ya, melengkung begitu. Dia punya metafisis. Ya, kita lanjut ke scurvy ya, scurvy. Jadi scurvy itu akibat defisiensi vitamin C, kalau yang tadi vitamin D, di mana terjadi karena terjadi kegagalan pembentukan jaringan intraseluler termasuk tulang kapila endotel. Pembentukan tulang terhambat sedangkan defisiensi tidak terjadi osteoporosis. Pada pemeriksaan foto ronsen, ya, jadi ada juga osteoporosisnya ya, general ya, semua tulang osteoporosis, sehingga terlihat ground glass appearance, korteksnya tipis, cupping juga dia punya metafisis sama ya. Di sini khasnya ada Perkin sign ya, marginal, oleh karena dia tipis, oleh karena korteks tipis sehingga ujung-ujungnya itu membentuk unjuk tulang, sudutnya itu membentuk Perkin sign atau merupakan suatu spur formation di marginal ya, di pinggirnya. Kemudian ada Wimberger signs ya, terbentuk kalsifikasi berbentuk cincin pada pusat psikoid di epifise ya, di epifisenya terbentuk marginal ring calcification ya. Kemudian ada subforestal hematoma, kemudian yang mengalami kalsifikasi. Kabur ya. Jadi ini Wimberger sign, cincin, kemudian cupping sama, jelas ini. Di pinggirnya ini ada Perkin sign ya, Perkin sign marginal. Osteoporosis secara general biasa dan ada jelas ini. Ya. Ya, ini tadi yang saya tunjuk ya, yang bulat, yang cincin. Wimberger zone atau Wimberger line atau Wimberger sign ya. Jadi increase daripada zona kalsifikasi. Increase zone of calcification. Ini Perkin sign ujung-ujungnya ini. Sayang fotonya kabur itu. Oh, ini ada Tramerford zone ya, di sini dia. Saya gambar di sini daerah sini ya, Tramerford zone. Itu ciri khas dari scurvy ya. Displasia tulang adalah contohnya ada di fibrosis displasia, di mana terjadi gangguan dari pembentukan tulang ya. Jadi terdiri atas dua bentuk yaitu monostatik dan polistatik. Monostatik satu tulang, femur, iga. Kalau polistatik beberapa tulang dan biasanya unilateral.
Jadi ada gangguan daripada pembentukan tulang atau model intrinsik tulang. Gambaran radiologinya atau ronsennya kita akan temukan pada fibrosis dysplasia ini adalah ground glass appearance ya. Oke. Korteksnya utuh dan lebar, jadi korteksnya masih utuh tapi lebar. Kita break dulu ya sebentar ya. 3 menit. Tabel lagi. Ya, kita lanjut. Jadi fibrosis dysplasia ini gambar rasanya seperti ini ya. Ground glass appearance, cortex utuh. Jadi ini ground glass ini bukan hanya pada, kalau pada thorax COVID, pasien COVID, ground glass opacity, opasitas atau appearance juga bisa ya. Jadi penampakannya seperti kita melihat dari atas suatu gelas ya. Kemudian ada endostrial cortex tipis dan scallop. Diapise lebar atau ekspansi, kadang-kadang sklerotik menonjol, kepala tipis sklerotik dan diplonya lebar, tabula eksterna menonjol, ya interna jarang kena ya. Jadi harus tahu anatomi kepala ya, yang mana. Jadi di atas itu disebut tabula eksterna, di tengahnya disebut diplo, dan di bawahnya lapisan disebut dengan tabula interna. Jadi pada kasus fibrosis dysplasia itu tabula eksternanya yang menonjol ya. Kemudian diplonya lebar. Pada basis tengkorak ada sklerotik, sphenoid serta facial bone, penebalan serta tulang gemukan dan terjadi pada sinus maxillaris di baca saya ya. Aduh. Sorry ini canda. Kemudian osteogenesis imperfecta ya, terdiri atas dua bentuk, kongenital atau yang tarda ya. Kongenital sejak lahir, kalau tarda gejalanya baru kelihatan waktu anak-anak. Pada pemeriksaan radiologi, tulang-tulang juga osteoporosis ya, ground glass appearance. Nah, ini biasanya ada multiple fracture ya. Kemudian bowing, ekstremitas inferior, heterobicongkav, deosifikasi tulang dan tulang lebar. Ya. Pada foto kepala, ini tabulanya tipis dan akhirnya dengan bone. Ini gambaran dari osteogenesis imperfecta ya, bowing, osteoporosis, multiple fracture ya. Sini tidak kelihatan jelas ada multiple fracture. Di sini ada berapa tulang yang patah ya, multiple fracture. Ya, karena tipis tulangnya. Ya. Osteoporosis. Ya. Achondroplasia, semua tulang panjang ekstrem memendek, sedangkan kalau di korpus vertebralnya normal panjangnya. Ya. Jadi semua tulang panjang atau ekstremitas itu pendek, sedangkan korpus vertebralnya normal, tetap normal ya. Jadi pada pemeriksaan radiologi, tulang-tulang panjang itu pendek dan simetris, disebut dengan mikromelia. Jadi proksimal lebih pendek daripada distal, ya, disebut dengan rhizomelia, di mana contohnya humerus itu lebih pendek daripada radius, femur lebih pendek dari tibia, disebut dengan rhizomelia.
Kemudian ditemukan metafisa lebar dan cupping ya, sama tadi juga dengan tanda-tanda penyakit yang lain tadi yang sudah disebut. Jadi metafisanya lebar dan cupping pada distal tulang panjang. Tulang jari tangan pendek ya dan lebar, misalnya jari ketiga dan 4 sama panjang ya, tapi yang lain pendek yang disebut dengan trident hand. Kalau tulang belakang ada baji, bentuk korpusnya berbentuk baji, biasanya pada vertebra tulang lumbal. Kemudian tepi belakang korpus membulat atau kongkav sehingga foramen intervertebralis lebar ya, di mana anteroposterior pedikal memendek. Kepalanya besar ya, atau disebut dengan brachycephaly. Kemudian kaput atau bagian proksimal dari fibula lebih panjang dari tibia. Sama halnya ulna terhadap radius, itu lebih panjang ulna dibanding dengan radius. Pada tulang pelvis ada yang disebut dengan sempen ya, bentuknya sempen, di mana aset tabula endemnya itu mendatar. Jadi ini yang kabur semua ini. Nanti ada cari gambarnya ya. Jadi ada ini klik saja langsung ini achondroplasia radiologi ya, di Google langsung keluar itu pencariannya apakah radiologi asisten atau radiopeda. Nanti lihat gambarnya lebih jelas dan bisa dipelajari yang mana-mana itu disebut. Kalau yang sudah beberapa tadi sudah sama ya, sudah sama modelnya seperti misalnya tadi ada metafisisnya cupping, ada osteoporosis. Osteoporosisnya memberikan gambaran granular appearance ya. Jadi apa namanya? Karena dia tipis toh, jadi seperti kalau kita melihat dari gelas, pantatnya gelas seperti itu. Kalau bowing dia pendek, tapi di sini kalau pada kasus achondroplasia ini jelas sekali bahwa tulang-tulang panjang itu pendek ya. Ada yang proksimal lebih pendek daripada distal, itu somelia, metafisa lebar atau cupping. Kepala besar, kalau kepalanya difoto, kepalanya membesar, dan setiap kali ada ukuran-ukurannya itu. Kalau tulang pelvisnya difoto, bentuknya seperti sampen, di mana setelahnya mendatar. Ya, pada ini ya, apa tadi itu ulna lebih pendek ya, dibanding radius, sama seperti ini. Nah ini yang bentuk sempen ya, sampen yang ya, minuman orang barat itu ya, bentuk apa gelasnya barangkali maksudnya ini ya, cawangnya ini. Ya masih banyak sebenarnya tumor tulang ini. Kalau mau dibahas ini butuh waktu tersendiri ya. Jadi seperti tadi itu makanya agak cepat tadi karena masih banyak lain. Sedangkan ini cuma 2 jam. Kalau mau dibahas satu-satu itu harus lebih detail lagi, harus tersendiri waktunya. Tumor tulang sendiri itu banyak sekali macam-macamnya. Jadi pada dasarnya tumor itu ada yang jinak, ada yang ganas ya. Sama seperti di tulang juga seperti itu. Bisa dia primer ataupun sekunder. Sekunder itu karena dia metastase ke tulang. Untuk membedakan maligna atau tidak, biasanya kita lihat beberapa beberapa ukuran atau berapa apa istilahnya. Jadi kita lihat umurnya, kemudian lamanya gejala nyeri dan pembengkakan serta kecepatan pembesaran. Semakin cepat dia semakin ganas, besar kecilnya tumor. Jumlah lesi, apakah dia monostatik atau polistatik. Lokasinya dalam tulang. Jadi untuk menilai maligna itu ya. Densitasnya ya. Osteolitika, osteosklerotika, campuran. Struktur tumor. Apakah tepinya itu destruksi, sentral, ada reaksi prostealnya, ya. Bagaimana korteksnya, apa masih intak atau sudah destruksi. Ya. Ya. Ini usia-usia yang disesuaikan ya. Jadi tadi kan ada umur kan? Umur. Jadi umur ya. Kalau umur 0,5 sampai tahun 0 sampai 5 tahun itu biasanya neuroblastoma. Lalu kita tanya usianya berapa. Jadi
bisa kita mengeksklud tumor lain ya. Kalau gambarannya mirip, kita lihat usianya, oh berarti kemungkinan misalnya kalau dia 5-20 berarti Ewing 10 sampai 2 osteosarkoma dan seterusnya ya. Klasifikasi tumor tulang ya. Kalau dia dari jaringan skeletal, ada yang pertama dari jaringan tulang itu kalau dia jinak biasanya ada yang disebut dengan bone island, osteoma, osteoblastoma, osteoblastoma ya. Ini nama-nama tumor tulang yang berasal dari jaringan tulang. Tumor tulang yang berasal dari jaringan tulang. Jadi disebut ada yang disebut bone island, osteoma, osteoblastoma. Kalau yang ganasnya disebut dengan osteosarkoma dan periosteal sarkoma. Kalau dia berasal dari kartilago, jinaknya itu disebut dengan kondroma, kondroblastoma, kondromyxoid fibroma. Kalau ganasnya disebut dengan kondrosarkoma. Kalau yang berasal dari jaringan fibrosa, jinaknya disebut dengan fibrosa, bone tumor, ganasnya fibrosarkoma. Kalau dia berasal dari giant cell atau giant cell tumor, jinaknya itu GCT, ABC, aneurysm bone cyst. Tapi GCT ini bisa jadi ganas, yang bisa berubah menjadi ganas, berubah menjadi giant cell tumor maligna. Klasifikasi lain, kalau dari jaringan lain dalam tulang, ya, dari jaringan lain dari dalam tulang, misalnya dari pembuluh darah, satu pembuluh darah bisa timbul yang disebut dengan hemioma, glomus tumor, hemioma sarkoma. Kalau dia dari saraf di tulang, ya, neurofibro, neuroblastoma, neurofibrosarkoma. Kalau dia dari lemak, lipoma, liposarkoma, ya, dan seterusnya. Ya. Kalau lebahnya, ya. Tidak bisa kita bahas satu. Kalau dari sendi, ya ini, kalau cuma ini cuma satu ini, jangan salah ini ya. Ya, kalau dia dari sendi itu tumornya namanya sinovioma. Ya, ada juga yang tidak diketahui, misalnya kita ada gambaran kista, sis ya bentuk, jadi disebutkan soliter bonsi atau ini yang diketahui asalnya ini tumor ya. Ya, semuanya mau dibahas. Ini yang biasa kita temukan secara tidak sengaja. Ya, kita foto lain, tapi kita lihat ini bone island-nya. Karena ini tidak ada keluhan. Ini yang sering kita dapati pada foto pelvis atau foto tulang yang keluhannya sih, dia misalnya dia mau diperiksa IQ ya, grafilografi, ternyata pada tulangnya ada bone island. Jadi dia ada bentuknya solid yang lebih sering, kadang-kadang multiple, terletak di medula ya, selalu densitasnya homogen, jadi rata, jadi hanya putih saja begitu, tapi ada batasnya ya, di tepinya dapat reguler. Ada gambar dulu. Kenapa semua ini kabur ini? Osteoma, ya, biasanya ditemukan di kepala, sinus paranasalis, ukurannya kurang lebih segini, 2,5. Densitasnya tinggi, jadi dia putih ya, densitas tinggi, tegas, tepinya rata dan homogen. Jadi dia putih begitu saja, homogen, rata ya, dan batasnya tegas. Seperti ini yang menonjol ini, osteoma ya. Ini dia putih dibanding ini kan tulang sudah putih toh, radio opak. Dia lebih putih lagi. Ini bisa ditemukan pada kepala ini, suatu osteoma. Jadi dapat di kepala dan sinus paranasalis. Osteoma predileksinya biasanya lebih banyak pada pria dekade 20-an 30-an, prediksi pada diafisis tulang panjang ya, 50% dari tulang panjang itu yang kena adalah femur bagian proksimal. Jadi osteoma itu 50% itu lokasinya di femur bagian proksimal. Ya. Tibia dan skal jarangnya. Jadi yang kita dapatkan dari gambaran radiologinya itu adanya radiolucen. Kalau osteoma radiopak, hiper, dia lebih putih dibanding tulang ya. Areanya, tapi kalau ini radiolucen, dia hitam ya, oval bulat, tapi tepinya putih, sklerotik, ya, seperti klasifikasi begitu. Densitas tinggi, ini seperti ini.
Yang saya tadi bilang itu yang dideteksi dengan osteomielitis, ya. Jadi tergantung dari klinisnya ya. Ada tadi itu yang gambar osteomielitis, yang osteolitik. Ini suatu osteoblastoma. Ingat ini adalah osteoblastoma. Jadi apa namanya tadi osteolitik ya, dengan tepi yang sklerotik. Osteoblastoma benign atau giant osteokondroma merupakan ini juga khas ini gambarnya ini pertumbuhan keluar dari tulang yang berasal dari korteks ya. Nah, ini kalau osteokondroma dia dari korteks diafise tulang, diafisis tulang panjang ya. Jadi masing-masing tulang itu punya ciri khas, dia asalnya diafise ke metafise. Kalau osteokondroma dia berasal dari diafisis tulang panjang, di korteks diafisis tulang panjang. Kemudian dia tumbuhnya itu menjauhi sendi. Ini ciri khasnya ya. Jadi dia di pinggirnya tulang panjang itu tepinya korteksnya. Kemudian menjauhi sendi. Nah, ada yang tipe pedunculated di mana khas itu tonjolan tulang dari korteks dengan gambaran ada lesia trabekul yang masuk ke dalam medula melalui defek dari korteks. Ada klasifikasi intralesi, nah, ini Pak ukurannya kurang lebih segini. Arahnya menjauh sendi ya. Ini menjauh sendi ciri khas dari satu osteokondroma. Kalau pada pelvis dan skapula itu gambarannya seperti bunga kol ya, dengan densitas yang tinggi lebih putih begitu, dengan tepi yang irregular, yang gambarnya seperti bunga kol. Ya seperti ini ya. Ini osteokondroma ya, ciri khasnya dia berasal dari diafisi korteksnya ini bertumbuh keluar, menonjol keluar, menjauhi sendi. Dia menjauhi sendi, dia menjauhi sendi ya. Ini sendi, dia jauhi menjauhi sendi. Klasifikasinya ini yang putih-putih di dalam. Ini intralesi, ini satu osteokondroma berbentuk pedunculated. JCT, giant cell tumor, nama lainnya osteoklastoma, biasanya pada usia 20-40 tahun, amat jarang terjadi sebelum maturitas tulang ya. Jadi sebelum maturitas tulang itu jarang. Kadang-kadang multifokal pada tangan, lesi soliter, prediksinya lebih sering ini di lutut. Ya. Ujian distal radius kadang-kadang pada sakung lebih sering memang di lutut, paling sering kita dapat di lutut. Pada gambaran radiologi kita ada daerah radiolucent di mana khas terletak pada korteks di bawah sendi. Letaknya eksentris pada ujung tulang panjang, tidak ada kalsifikasi kecuali setelah terjadi fraktur ya. Jadi frakturnya yang bikin kalsifikasi. Gambaran khasnya ini terabikulasi yang berbentuk soft bubble appearance pada 40% kasus. Ya, tepinya osteolitik, batas lesi tidak tegas, reaksi tulang negatif, reaksi tulang ini pada reaksi negatif, korteksnya menipis. Nah ini korteks menipis dan ekspansi. Ya, dia mengembang besar gitu, mengembang. Lesi dapat ekspansi ke jaringan lunak tanpa kalsifikasi. DD-nya ABC, melbournesis, chondroblastoma, fibrous dysplasia. Ini nah ini ya giant cell tumor. Ini pada pelvis ini tidak jelas. Ini giant cell tumor ya, berbentuk bubble soft. Ya. Ya, dia asalnya dari metafise ya, metafisis. Kemudian dia meluas ke diafise. Ini sudah terjadi fraktur pada tulang sehingga ada kalsifikasi. Ini tumbuh seperti bubble soft ya, tumbuh keluar gitu, ekspansil namanya, ekspansil. Letaknya ekstrinsik, berarti ekspansil. ABC etiologi tidak diketahui, jadi tadi ada dua tumor yang tidak diketahui, ABC sama Ewing ya. Ingat tadi itu ada dua jenis tumor yang tidak diketahui asalnya, yaitu ABC dan Ewing tumor.
ABC terjadi kadang-kadang terjadi sudah fraktur ya. Jadi ketika ada fraktur pada anak terjadi ABC. Ya, biasa pada anak-anak dengan pada tulang panjang, jadi biasanya pada tulang panjang ya, di proksimal, bagian proksimal atau distal. Pada vertebra umur, pada kasus yang ada ABC pada vertebra itu biasanya pada umur 10 sampai 20 tahun. Ya, terutama pada arcus neuralis, jarang pada corpus. Ini ada ekspansi juga tulang, ada ukuran lesi bervariasi, korteks menipis, jadi mirip-mirip GCT ya. Cuma GCT itu hasilnya dia bubble shock. Nah, sama juga Pak Yusuf, ini sama ya. Dia perbedaannya itu GCT itu lebih besar, ekspansil. Dia keluar begini, kita lihat nanti gambarnya BC. Ya, ini dia dia tidak keluar menonjol begini ya, dia di tengah-tengah ini. Kemudian ada fraktur biasanya. Di dalam ini ada tulang yang serpihan fraktur di dalam ABC. Lesinya osteolitik. Ini DD-nya tuh JCT. Ya, dia mirip JCT, cuma JCT kita lihat tadi dia lebih ke ini. Jadi kalau ABC itu di metafise dan epifisis. Ini masih tadi. Osteosarkoma ini adalah tumor ganas ya, berapa sering dari semua tumor ganas ini sering ya. Menurut letak ada central femoral lesion osteolitis seluruh campurannya. Pria lebih banyak daripada wanita. Oke. Ya, ini ciri khas dari suatu osteosarkoma ya. Jadi dia lokasinya biasanya di distal femur ya. Jarang pada tibia, sternum dan kosta kepala, jarang, biasa lebih sering di distal femur. Nah ini letak lesi metafise atau diafisis. 50% ada sklerotik ya, dapat ada jadi 50% itu gambarnya sklerotik ya, putih ya. Tapi ada juga yang osteolitik, ada juga yang campuran ya. Ciri khasnya itu gambaran pressure reaction yaitu membentuk sunburst atau sunray appearance ya. Sunburst appearance, sunray. Jadi dia bisa menginvasi ke jaringan lunarnya, ini tumor ganas ya. Ada juga disebut dengan Codman triangle. Jadi prosterection-nya ini juga berbentuk Codman triangle. Ini distal femur, ini prosterection tidak terlalu jelas ya. Nah ini ya, ini sunburst, dia punya apa namanya pressure reaction yang sangat khas yaitu sunburst atau sunray appearance ini ya, reaction-nya. Ini juga osteosarkoma. Klasifikasi dia invasi ke jaringan lunak. Fibrosarkoma, tumor skeletal, sering di medula, dia biasanya asalnya dari metafise. 80% muncul di sekitar lutut. Gambaran khasnya ada osteolitik di medula, ada hasar irregular, ekspansi korteks, optisus swelling, oleh karena ada perluasan ke jaringan lunak. Tidak ada atau jarang ada itu reaksi proselnya ya. Jadi osteolitik. Nah, osteolitik. Ini prostat reaksi jarang ada tapi biasa ada juga. Kalau sarkoma jadi kalian baca ini jenis-jenis tumor ya. Ini yang sering ini Ewing ya. Ini Ewing ciri khasnya itu onion skin appearance ya. Reaksi prostat berlepas onion skin appearance segitiga Codman. Yang ini onion skin in appearance yang menjadi ciri khas satu Ewing. Jadi kalau nanti di ujian ada gambaran onion skin appearance, jangan lupa satu Ewing tumor. Jadi kalau ingat ya. Kalau osteosarkoma ciri khasnya adalah sunburst atau sunray appearance.
Kalau GCT, soft bubble appearance, biasanya metafise, diafise, dan dia ekspansil. Ya. Begitu nanti soal ujian, khas-khas. Karena banyak yang mirip soft ceiling, ada juga di tumor lain, sklerotik ada juga di tumor lain. Nah, jadi kita melihat yang khas-khas. Ingat umur ya. Nah, ini yang onion, seperti onion apa, lapisan bawang ini. First reaction ini pada Ewing tumor. Sinovioma, ingat pada lutut ya, amat ganas, cepat metastase. Jadi ada massa pada jaringan lunak sekitar sendi, banyak sekali klasifikasinya. Destruksi tulang itu dekat sendi, penebalan series tulang, pelekatan kapsul. Ini gambaran radiologinya. Ini juga multiple myeloma ini, ya, tumor primer ganas sumsum tulang. Ya, di mana ciri khas ini, khas juga ini ya, khasnya itu punch out lesion yang multiple dan mengenai seluruh tulang biasanya. Tulang kepala, tulang semua tulang. Ya, itu biasanya multiple myeloma. Ini khas. Ya, kalau ada nanti soal ujian, banyak osteolitik ya, yang hitam-hitam, bulat-bulat pada hampir seluruh badannya, tulang-tulangnya maksudnya, ya itu multiple myeloma. Punch out lesion ya, dia multiple, bulat, tegas ya. Jadi dia selalu multiple, banyak ya. Multiple yang osteolitik, ya hitam dia, osteolitik dia. Ya ini ya, ini contoh foto kepalanya. Ini dia multiple ini, yang hitam-hitam ini. Punch out ya. Nah, ini hitam-hitam, ini hampir seluruh tulang-tulangnya. Di tulang-tulang lain pun ditemukan seperti ini. Dan hasilnya dia bisa nyeri ya. Nah, differential diagnosisnya biasanya metastasis. Cuma bedanya metastasis itu tidak semuanya tulang. Walaupun bisa semua tulang, tapi biasanya tidak semua kena. Kalau multiple myeloma semua kena. Jadi ini metastasis terbanyak biasanya di vertebra, kemudian di iga, tengkorak, tulang-tulang lain. APN ya adalah suatu kelainan di mana suatu segmen tulang kelainan suplai darah ya. Jadi misalnya pada ruptur, nah, kemudian tidak ada aliran darah ke daerah tersebut sehingga timbul elemen selnya mati sehingga terjadi osteonekrosis. Pada akut tidak tampak kerusakan ya. Pada stadium sedang difus osteodensitasnya pada daerah vaskuler. Ya ini lokasi kelainannya. Ini lokasi kelainan APN-nya. Nah ini nama khasnya ini. Ini apa? Ini bisa saja ada soal ya. APN nanti ada soal vignette soalnya. Ya, jadi pelajari tentang APN. Jadi bisa saya kasih ujian soal. Dia terletak di misalnya corpus vertebra, disebut dengan Cobb disease, Quayman disease, Panner disease, Kimbrough disease, begitu. Kalau dia letaknya di caput femoris, namanya calf-like vertex. Ya, ini soalnya nanti ya. Ini lagi. Osteoporosis yang dibahas ini. Ini penyakit degeneratif yang paling sering ya. Degeneratif sendi yang pada usia lanjut. Yang disebut dengan spondylosis, artrosis dari spine. Ada spore formation yang disebut dengan osteophyte. Biasa dilihat anteroposterior atau campuran. Dapat terjadi bridging sehingga terbentuk yang disebut dengan bamboo spine. Ya. Nah, ini osteophyte ini. Yang ujung-ujungnya spore formation ya. Dia bisa menyambung ini bersatu, disebut dengan bridging. Kalau dia belum bersatu, tapi dia mendekati disebut dengan fusing. Kayaknya sudah bridging. Itu nama penyakitnya spondylosis lumbalis. Spondylosis. Kalau dia di tulang lumbal disebut dengan spondylosis lumbalis.
osteoartritis, artrosis, degenerative disease, pedis mulai pada lutut wanita. Penting jari-jari paling sering distal selalu sendi menyempit, bukan sendi herbal knot. Pada aspek dari basis pandisa harus performation. Ini yang khas ini ya. Nah ini kalau biasanya pada tulang panjang di distal femur atau di tibia, proximal tibia ada namanya kita dapati subchondral cyst-like defect. Ini ada gitu. Ya. Osteoartritis pada sendi gini ya. Ini ada superformation. Tidak ada gambarnya yang ada. Kita lewat jam 5 ya. Ya sedikit lagi. Ankylosis spondylitis. Ya, nama lainnya ini ya. Dibaca saja. Dan ingat kalau kita ingat ankylosis maka kita ingat bambu spine. Ya, jadi selain kalau yang tadi bambu spine juga, tapi dia degeneratif ya. Maksudnya dia punya superformation itu yang membentuk menyatu bridging sehingga timbul kelihatan apa yang sebagai bambu spine. Ya, kalau ini biasanya pada orang muda, kalau tadi ya pada orang tua, ya bambu spine, ankylosis spondylitis, ingat bambu spine. Biasanya pada orang muda. Kalau yang tadi bambu spine-nya pada orang tua biasanya karena degeneratif. Ya seperti ini ya, dia menyatu semua ini. Saya masih muda umurnya, ya, menyatu ini, bambu spine. Ini yang menyatunya kalian baca saja. Ini semua ciri khasnya ya. Ini syndesmophyte formation ya, membentuk bambu spine. Begini ankylosing spondylitis ya, jangan sampai ada soalnya ini. Rheumatoid arthritis ya. Ya paling sering pada wanita tentunya ya. Jari-jarinya itu biasa kaku ya. Paling sering terkena adalah proximal intervallan joint, metacarpal joint, wrist joint. Kemudian ronsennya ada soft tissue swelling di sekitar periartikuler soft tissue. Celah sendi menyempit, ya. Marginal ada erosi ya. Ini ciri khas dari ada erosi jux artikuler ya, erosis artritis. Celah sendi menyempit dan dia simetris biasanya. Kalau dia osteoartritis dia tidak simetris. Ini gambaran suatu rheumatoid arthritis. Gout. Sebenarnya ini dulu yang dibahas ini yang paling sering kasusnya. Gout itu ya ini khas juga ini gambarnya ya. Jadi gout itu ada deposit daripada asam urat. Biasanya umumnya pada satu joint ya. Metacarpalingal joint. Ini pans arch ada overhead. Bisa kasih lihat gambarnya. Ini ya. Gambaran suatu gout. Sudah jelas panas sudah ada bagian yang ini punch spot. Outflation. Ini soft tissue-nya ini. Lagi overhanging. Nah, ini overhanging. Topi. Ya, ini soft tissue-nya membentuk topi ya. Topus. Soft tissue-nya. Jadi ini punch out, overhanging edge itu ada di tepi-tepi sini. Ini topinya, topusnya. Untuk
kepala yang tadi sudah. Oke, saya rasa itu saja. Sudah jam 5 lewat. Ya, saya bisa baca-baca, adik-adik baca nanti kembali karena sudah ada dibagikan itu dia di learning ya. Kalau itu gambar yang kurang jelas tadi, jadi saya minta adik-adik buka ya, buka Google internet saja Google, cari itu gambarnya yang terang. Ada itu dan bagus sekali gambarnya kelihatan, ditunjukkan mana-mana ini. Cari saja ya. Itu waktu di sini waktu belajarnya, jangan hanya mengharap saya dari slide ini ya, tanpa ditindaklanjuti ya. Yang gambar-gambar yang terutama kasus misalnya multiple myeloma ini, nah, cari di bagian tulang yang lain. Kemudian yang apa tadi yang tidak bagus yang seharusnya tahu ya. Ini juga tadi ya yang degeneratif, yang cari gambar-gambar RA, ya, ada yang ciri khas RA dan OA. Karena salah bahas tersendiri itu kalau terlalu banyak kalau dibahas satu penyakit. Cari gambarnya yang penyakit metabolik yang tidak jelas tadi, yang tidak jelas gambarnya. Yang metabolik tadi ya, cari gambarnya karena setelah tidak jelas tadi seperti ini dulu. Ini sih jarang ditanya tapi tidak apa-apa, cari lihat sebagai ilmu pengetahuan toh. Seperti yang osteogenesis imperfecta, saya rasa ini khas ini. Coba cari ya yang lebih bagus gambarnya. Dysplasia mungkin bisa ditanyakan tapi jarang. Jadi saya kemungkinan kasih naik soal juga dari sini ya. Bisa ini Scurvy dengan rickets dan Scurvy itu di DD. Ya. Jadi tolong ada cari gambarnya yang lebih bagus. Ya. Jadi referat kalian itu ada yang dibuat khusus Scurvy, ya, khusus rickets. Terasa itu saja. Kita tutup saya juga sudah capek dari rumah sakit tadi. Oke. Saya rasa semoga ada manfaatnya ya. Saya tutup dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua sukses ya, insyaallah ya, kita semua dilindungi dari, kita semua sukses, kita semua dilindungi dari wabah corona ini. Semoga cepat corona diangkat sehingga kita sudah bebas untuk lagi belajar secara offline ya. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu banyak materinya ini, jadi tidak bisa kita fokus kepada satu-satu semuanya ya. Terlalu luas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.